Jadi Bunda itu baru keluar dari gang ya. Jadi Bunda itu keluar dari gang melalui satu rumah, terus di depan itu, nah itu Hotel Ratu Boarding lantai 5. Jadi 5 lantai ya. Jadi kalau nginep di sana itu semalam cuma 250.000. Jadi satu kamar itu ya cukup untuk 3 orang ya. Kalau lebih dari 3 ya terlalu sempit. Tanpa makan 250.000 semalam tanpa makan. Yang sebelah ini rebusan daun sirih, bukan serai ya, tapi daun sirih campur beras kencur. Yang sebelah ini kunyit campur gula aren. Jadi kunyit ini bagus ya untuk kulit biar glowing, juga bagus untuk pencernaan. Pokok manfaatnya tuh banyak kunyit ini. Jadi kalau pingin kulitnya glowing ya jangan pakai pemutih ya, apalagi yang mengandung bahan kimia berbahaya. Ya mending minum kunyit. Ini bagus ini untuk mencegah keriput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau si wanita mendapatkan suami yang galak, emosional, kaku, itu dimulai dari si wanitanya juga ya. Saya tidak mengatakan si wanitanya itu salah, enggak ya. Tetapi ini muhasabah, ini belajar muhasabah. Jadi si wanitanya itu dulu sejak mudanya memang selalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Tetapi sabar itu kan hasil ya, sabar itu kan nilai. Jadi orang yang sabar itu berarti dia sudah menjalankan ujian demi ujian. Sehingga untuk mendapatkan nilai sabar yang nilainya 10 itu, dia harus menghadapi ujian demi ujian. Nah, inilah sebenarnya bisa aja seorang wanita yang baik itu berdoa seperti itu sebenarnya nggak salah ya. Tapi persiapkan untuk menggapai kesabaran ini harus melalui ujian demi ujian. Misalnya ada seorang suami yang terus-menerus berdoa, ya Allah jadikanlah aku ini suami yang baik, jadikanlah aku ini seorang ayah yang baik. Nah, nanti dapat istri yang nguji setiap harinya. Anaknya juga begitu, karena dia berdoanya minta supaya dijadikan ayah yang baik. Nanti ya si istri ya istrinya, ya anaknya nguji dia setiap hari. Jadi jangan terkejut kalau setiap hari anaknya, istrinya tuh jengkelin ya, karena doa dia sendiri yang terus menerus. Jadi semakin sering, semakin kenceng doanya. Kalau dulu-dulu doanya tuh habis sholat fardu ya 5 kali. Terus malah ditambah setelah sholat duha, setelah sholat sunnah ba'diyah, berdoa seperti itu lagi. Tambah sering, doanya tambah kenceng ya, ujiannya ya tambah besar juga ya. Kalau dulunya ya bisa 2 hari sekali, ya sekarang ini hampir tiap hari, bahkan bisa setiap hari. Jadi seorang suami yang berdoa seperti itu biasanya istrinya, anaknya nguji dia. Nah ini kadang-kadang orang gak paham ya, dikiranya ujian itu yang penjelasannya di dalam Al-Quran di surat At-Taubah katanya 1 atau 2 kali loh. Ini kok tiap hari terus menerusnya, itu karena doa dia. Jadi kalau berani memilih sendiri itu nanti mendapatkan ujian besar. Tapi kalau Allah yang pilihkan itu nanti ujiannya ya disesuaikan dengan kemampuan hambanya masing-masing. Jadi nggak usah doa-doa yang berat ya, doa saja minta dimudahkan urusan dunia akhirat.
Sampai sekarang pun Bunda itu masih belum berani doa minta sabar karena ujiannya berat. Berdoa minta dijadikan istri soleh solihah, minta mendapatkan suami soleha atau mendapatkan istri soleha, itu nggak usah doa seperti itu ya, jalani aja. Takwa pada Allah ya, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya. Itu nanti Allah akan mempertemukan jodoh yang sekufu. Jadi kalau berdoa pingin dijadikan istri yang soleh ya, itu nanti ujiannya suaminya selingkuh. Jadi mending nggak usah berdoa seperti itu. Sebenarnya doa seperti itu nggak salah sih ya, tapi nanti jangan terkejut kalau ujiannya tuh besar dan terus menerus. Jadi kalau pingin jadi istri soleha, ya lakukan aja tanpa berdoa. Mohon bimbingan, beri petunjuk agar kuat, agar bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Gitu aja. Jadi minta dimudahkan urusan dunia sampai akhirat. Jadi kalau doa minta suami soleh, nanti ujiannya tuh berat, atau minta dijadikan istri soleha, ya itu nanti pengujinya karena sudah minta supaya dijadikan sebagai istri yang soleha, nanti yang nguji tuh suaminya. Jadi pengujinya tuh suaminya. Jadi suami itu terus-menerus melakukan kejengkelan, pokoknya yang membuat jengkel lah istilahnya. Jadi ya terus-menerus di rumah ya begitu, terus ya selingkuh. Ya kalau memang belum siap, jangan berdoa minta sabar, jangan berdoa minta suami soleh atau dijadikan istri soleh. Ya lakukan aja ya, lakukan apa yang diperintahkan Allah, itu nanti akan dipertemukan dengan suami yang soleh tanpa diminta. Si suami juga begitu, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, nanti akan dipertemukan dengan istri yang solehah. Jadi kita kalau ingin punya suami atau istri yang soleh dan solihah, itu harus soleh dan solihah dulu di hadapan Allah. Bukan soleh di hadapan manusia ya, tapi soleh menurut Allah. Karena soleh menurut Allah itu beda dengan soleh menurut manusia. Jadi kalau penilaian manusia itu kan pokoknya kelihatannya rutin, baca Qur'annya, sholat berjamaah setiap hari, istiqomah, terus sering bersedekah, ya dianggapnya ya soleh aja, padahal itu ya belum tentu soleh di hadapan Allah. Kalau masih ada ujub, riak, sombong, ya sudah lenyap, kelihatannya masih soleh di hadapan manusia, tapi menurut penilaian Allah itu sudah nggak soleh karena dia ada ujub, riak, sombong dalam beramal. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.